Muaja TV. Alhamdulillahilladzi bi rahmatihi wa ni'matihi wa inayatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muayyad bil Qur'ani wal mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadaili wal karamat. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin yang saya hormati, para hadirin dan hadirat, mustami'in, mustami'at, wabil khusus jajaran takmir masjid Baitul Amal yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang berupa sehat, nikmat yang berupa sempat, terutama nikmat yang berupa iman dan Islam, sehingga kita diberi hidayah dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ini. Ya insyaallah majelis ini adalah majelis bagian dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah malam hari ini kajian tentang kitab fikih, ya, di mana sekarang menjelaskan bab syarat-syarat dalam berjamaah, dalam pelaksanaan salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartul ibtida'i alla yataqaddama al-muqtadi 'ala al-imam fi jihadil qiblah fi ghairi al-istidara haula al-ka'bati. Wa syartul ibtida', adapun syarat menjadi makmum, alla yataqaddama al-muqtadi, seorang makmum tidak boleh lebih depan, alal imami, dari imamnya, fi jihadil qiblah, dalam arah kiblat, fi ghairil istidarati haul ka'bati, selain orang yang menghadap berkeliling di Ka'bah. Artinya syarat dalam berjamaah, seorang makmum tidak boleh lebih depan dari imamnya, kecuali makmum itu berada di sekitar Ka'bah. Contoh kalau di Ka'bah itu kan imam sama makmum berputar. Karena berputar artinya seumpama makmum lebih depan dari imam tapi di arah yang lain. Contoh imam di sebelah timur menghadap ke barat, makmum di sebelah selatan menghadap ke utara. Secara garis makmumnya lebih depan dari imam, itu gak masalah. Ya, jadi masalah ketika sama-sama menghadap ke barat, imam menghadap ke barat, makmum menghadap ke barat, ternyata makmum lebih depan dari imam, itu gak sah. Tapi ketika di Ka'bah itu di arah yang lain, karena di Ka'bah itu berputar, artinya ketika di arah yang lain, makmum meskipun lebih depan dari imam tetap sah dalam berjamaahnya. Fa in taqaddama al-ma'mum ibtida'an, maka ketika makmum sudah lebih depan dari imamnya ibtida'an, di permulaan salatnya, sebelum masuk salat imamnya sudah lebih depan makmumnya lebih depan dari imam, maka lam tanaqid salatuhu, maka tidak sah salatnya. Contoh seperti garis di sini. Dari awal sebelum takbir makmumnya sudah lebih depan dari imam, maka dari awal sholatnya itu sudah tidak sah. Kalau dalam istilah fikihnya dia katakan lam tanaqid. Soalnya nanti beda, ada yang tabtulu, ada lam tanaqid. Kalau tabtulu itu melakukan, yang dinamakan batal, melakukan hal yang merusak sholat di pertengahan sholat, maka sholatnya batal. Tapi kalau dikatakan lam tanaqid, itu sudah dari awal sudah tidak sah, sebelum masuk sholat sudah tidak sah. Maka bahasanya atau istilahnya bahasa itu pakai lam tanaqid, bukan tabtulu.
Beda antara lam tanakid dengan tabtulu itu beda. Kalau tabtulu melakukan hal yang merusak sholat di pertengahan sholat, setelah masuk sholat pas melakukan hal yang merusak sholat. Contohnya seperti apa? Ngentut, setelah takbir ngentut itu batal. Tapi ketika orang itu sebelum sholat sudah tidak punya wudhu, bukan batal tapi tidak sah. Itu bedanya antara lam tanakid sama tabtulu. Au fi khalaliha, atau orang itu lebih depan, makmum itu lebih depan dari imamnya, fi khalaliha, di pertengahan sholat, maka batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Tadi makmum itu lebih mundur dari imam, tapi ternyata setelah masuk ke sholat takbir pas maju sehingganya lebih depan dari imam, maka itu namanya batal karena melakukan hal yang merusak sholat di pertengahan sholat, itu batal namanya. Fil jadid, dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i, li'annahu afhasyu minal mukhalafa fil af'al, karena sesungguhnya lebih depan posisi makmum dari imam. Afhasyu minal mukhalafati fil af'al, itu lebih parah dari tidak mengikuti imam dalam perbuatan imam. Lebih parah, lebih buruk ketimbang dari tidak mengikuti perbuatan imam. Wal i'tibaru fit taqdim lil qa'imi bil aqibil mu'tamidi bil ardi. Wal i'tibaru, adapun yang menjadi perhitungan, fit taqdimi, di dalam posisi makmum itu mendahului dari imam atau tidak, lil qa'imi, bagi orang yang salat berdiri, bil aqibil mu'tamidi bil ardi, yaitu tumit yang menyentuh bumi, menyentuh tanah. Artinya yang jadi tolak ukur apakah makmum itu lebih depan dari imam, tolak ukurnya adalah tumitnya, tumit yang menyentuh tanah atau yang menyentuh masjid kalau di masjid. Wa in taqaddamatil asabi'u, meskipun jari-jarinya lebih depan dari imam, enggak masalah. Contoh ini, ada orang kakinya panjang, tumitnya itu lebih mundur dari imam, tapi jari-jarinya lebih depan dari imam, enggak masalah, tetap sah. Soalnya yang jadi tolak ukur adalah tumitnya. Wa syartu sihhati qudwatil makmum, adapun syarat sahnya menjadi makmum, seorang makmum bisa menjadi makmum atau mengikuti imam, ayyan wiyal iktida'a bil imami, yaitu harus berniat mengikuti imam. Syarat sahnya berjamaah, jadi seorang makmum bisa menjadi makmum harus berniat mengikuti imam. Saya sholat maghrib saya sholat fardu maghrib mengikuti imam. Itu satu. Banyak niatnya yang bisa salah satu dari yang bisa diniatkan. Awil i'timamah, atau menjadi makmum. Saya sholat fardu maghrib menjadi makmum, terus juga boleh. Walau fi khalasni sholatihi, meskipun niat itu di pertengahan sholatnya. Niat jadi makmum itu tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Seperti contoh, dalam takbiratul ihram belum niat menjadi imam. Setelah masuk ke takbiratul ihram baru niat menjadi dalam awal takbiratul ihram tidak niat jadi makmum. Setelah masuk ke takbiratul ihram baru niat menjadi imam, boleh. Niat jadi makmum itu tidak disyaratkan harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Fi ghairil jum'ati, tetapi niat yang boleh setelah takbiratul ihram itu di selain sholat Jumat. Karena di selain sholat Jumat itu hukum berjamaahnya sunnah. Tapi ketika di sholat Jumat berjamaahnya wajib, maka niatnya harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Kalau di sholat Jumat, kalau di sholat 5 waktu, meskipun niat jadi makmum itu setelah masuk ke sholat, enggak masalah. Tadi sudah baris takbir, belum niat jadi makmum. Setelah masuk ke takbir baru niat jadi makmum, tetap sah. Berjamaahnya sah.
kecuali sholat Jumat. Kalau sholat Jumat niat jadi makmum itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Au makmuman, atau niat menjadi makmum, saya menjadi makmum. Au mu'tamman bihi, atau niat saya mengikuti imam. Terserah, bisa milih. Wa sawa'un nawa ma'a dzalika bil imamil hadri amla. Sama saja orang itu berniat dengan niat tersebut dengan imam yang ada atau tidak. Tidak harus saya niat menjadi makmum pada imam yang ada di sini. Enggak harus seperti itu. Meskipun enggak pakai saya niat makmum untuk imam yang ini, tidak harus seperti itu. Itu tetap sah. Walau nawal jama'atah kafa, dan andai kata orang itu berniat berjamaah kafa, maka cukup. Saya sholat fardu maghrib berjamaah, itu cukup. Meskipun tidak saya sholat fardu maghrib menjadi makmum dari imam ini, enggak harus seperti itu. Cukup saya niat, saya sholat fardu maghrib berjamaah, itu cukup. Cukup dalam niat sebagai makmum. Wahiyah wa in kanat sholihatan lil imamiyati wal makmumiyati. Adapun niat berjamaah itu, meskipun niat itu pantas untuk imam atau juga makmum. Artinya imam itu bisa niat saya sholat berjamaah, saya sholat fardu maghrib berjamaah, atau imam juga bisa seperti itu, saya sholat fardu maghrib berjamaah. Itu niat berjamaah itu bisa dipakai makmum, bisa dipakai imam, itu maksudnya. Lakin tata'ayyanu li'alihima bil qarinatil haliyati. Akan tetapi niat itu menjadi jelas, menjadi nyata untuk salah satu dari keduanya, imam dan makmum, bil qarinatil haliyati, dengan qarinah yang dengan qarinah perbuatan atau keadaan. Artinya ketika niat itu, niat berjamaah itu dipakai makmum, berarti niat menjadi makmum. Tapi ketika niat berjamaah itu dipakai imam, berarti itu niat menjadi imam. Itu tergantung keadaan. Soalnya sama-sama bisa menjadi makmum, saya sholat fardu maghrib berjamaah. Ketika itu dipakai makmum, berarti niat menjadi makmum. Tapi ketika lafaz itu atau niat itu dipakai imam, berarti niat menjadi imam. At-taqaddumi wa at-ta'akhuri, contoh qarinahnya seperti lebih depan dan juga lebih mundur. Kalau berarti lebih depan berarti imam, kalau lebih mundur berarti makmum. Itu sudah menjadi qarinah. Fa in taba'ah, dan apabila seseorang itu mengikuti sholatnya imam, bi an waqafa af'aluhu ala af'alil imam, seperti seseorang itu menunggu perbuatan di sholat orang tersebut ala af'al imami, menunggu sholat pergerakan dari imam, bigari niyati, dengan tanpa niat salah satu dari niat berjamaah tadi, ma'antidhari tawilin, dengan menunggu yang lama, batalat, maka batal sholatnya. Artinya apa? Ketika ada seseorang tidak niat berjamaah, tidak niat menjadi makmum, terus dia menunggu setiap gerak-gerik imam, meskipun dirinya sudah selesai baca Fatihah, selesai baca surah, selesai, tapi menunggu gerak-gerik orang lain, mengikuti gerak-gerik orang lain tanpa niat menjadi makmum, maka menjadi batal, karena menyambung sholatnya dengan sholat orang lain tanpa ada niat penyambung. Niat berjamaah itu niat menyambung. Ketika mengikuti pergerakan orang lain atau sholat orang lain tanpa ada niat berjamaah, maka sholatnya batal. Nah, ketika tidak niat berjamaah pas ikut sholat orang lain, maka batal. La ma'ayasirihi, dan tidak batal ketika hanya sebentar. Kalau nunggunya sampai lama, itu batal. Seharusnya dia ruku, dia belum ruku, nunggu mengikuti gerak-gerik orang lain tanpa niat menjadi makmum. Ketika nunggunya lama, itu batal. Tapi ketika hanya sebentar, itu juga sampai batal. Amma idza tafaqu qida'u fi'lihi,
Adapun ketika hanya kebetulan selesainya perbuatan sholat orang tersebut, fala tabtul qat'an, maka sholatnya tidak batal. Kebetulan tidak niat menjadi makmum, tapi sholat orang itu ketika ia selesai bacaannya bersamaan dengan selesainya imam. Ketika imam ruku, ia juga ruku, tapi itu bukan niat mengikuti, hanya kebetulan. Nah, itu tidak batal. Tapi kalau ada niat mengikuti sholat orang lain tanpa ada niat berjamaah atau menjadi makmum, maka sholat orang tersebut batal karena tidak ada niat berjamaah dan mengikuti gerak-gerik dari sholat orang lain. Li'annahu la yusamma mutabi'atan. Kenapa tidak batal ketika hanya kebetulan? Li'annahu la yusamma mutabi'atan, karena hal itu tidak dinamakan mengikuti sholat orang lain, karena hanya kebetulan. Wa haqiqatul mutaba'ati al-mustahabbati. Adapun hakikat dari mengikuti yang disunnahkan atau menjadi makmum yang disunnahkan, alla yanhaniyal ma'mumu dhahrahu lirruku'i hatta yaral imamah raki'an. Seorang makmum tidak turun untuk ruku hatta yaral imamah raki'an, sehingga melihat imam sudah ruku. Artinya kesempurnaan dalam berjamaah, seorang makmum tidak boleh turun dari berdiri untuk ruku sebelum imam sudah sampai pada ruku. Itu kesempurnaannya. Kalau imam belum sampai ke ruku, makmum sudah turun, itu berarti melakukan makruh. Dan makruh dalam berjamaah itu bisa menghilangkan pahala berjamaah. Dan dalam aturan berjamaah yang sempurna, ketika imam ruku, ketika imam sampai ke ruku baru makmum bergerak untuk ruku. Tapi ketika imam belum sampai ke ruku, makmum sudah mengikuti, nah itu berarti gerakan makmum berbarengan dengan gerakan imam. Itu makruh, dan makruh itu menggagalkan pahala berjamaah pada rukun yang bersamaan tadi. Kalau yang bersamaan di ruku, berarti pahala berjamaah di ruku itu tidak dapat. Kebanyakan orang yang bersamaan itu ketika sujud. Sebenarnya kalau sujud kan ketika imam turun ke sujud, ketika imam nyampe ke bawah di tempat sujud baru makmum bergerak untuk turun. Kalau yang umum enggak. Biasanya yang umum itu ketika imam sudah Allah sudah mengikuti semua. Imam ada di pertengahan, makmum sudah turun semua. Padahal harusnya itu ketika imam sudah sampai ke tempat sujud, baru makmum mengikuti untuk sujud. Itu kebanyakan yang bersamaan di situ. Nah, itu kebanyakan yang tidak dapat pahala berjamaah di rukun yang bersamaan dengan pergerakan imam tadi. Wala yarfa'u ra'sahu minhu hatta yaqtadilal imamu qa'iman. Dan juga seorang makmum tidak boleh mengangkat kepalanya dari ruku hatta yaqtadilal imamu qa'iman, sehingga imam sudah berdiri tegak dari ruku. Ini i'tidal. Ketika imam sami Allahu liman hamidah, baru sudah tegak baru makmum mengikuti. Kalau sami Allahu liman hamidah berbarengan berarti itu. Nah, itu menggugurkan pahala berjamaah pada rukun yang bersamaan tadi. Makanya saya oleh betul ekor ni keberjamaah ni kamanaran. Lo si gampang oleh betul ekor. Katina begelu si betul ekor ni. Si betul ekor ni ketika mengikuti aturan-aturan berjamaah yang benar. Ketika tidak mengikuti aturan berjamaah yang benar, jadi mitong betul ekor gelu. Yang penting sah dulu sini kan. Jangan langsung 27 derajat. Kalau memang sesuai dengan aturan baru mengharapkan yang pahala 27 derajat. Wala yanhani dhahrahu. Wala yahni dhahrahu lisujud hatta yad'a al-imamu jabhatahu 'ala al-ardi sajidan. Dan juga seorang makmum tidak boleh menurunkan punggungnya di sujud untuk sujud hatta yad'a al-imamu jabhatahu 'ala al-ardi sajidan, sehingga seorang imam sudah menaruh kepalanya ke bumi dalam keadaan sujud. Artinya seorang makmum itu boleh bergerak turun dari berdiri dari i'tidal ke sujud ketika imam sudah nyampe
disujud baru bergerak. Aduh. Kapan ada bak kesujudan baru imam nikah turun dari atas. Makin semua enten. Kapan imam Allahu Akbar engkau lah geraknya berbanding mengikuti semua. Itu. Itu kebanyakan seperti itu. Afad dzalika Ahmad Az-Zahid fi Hadyatin Nasih, memberi penjelasan dengan penjelasan tersebut Syekh Az-Zahid, Syekh Ahmad Az-Zahid fi Hadyatin Nasih dalam kitabnya Hidayatun Nasih. Wa Ramli, dan juga Imam Ramli fi Syarihha dalam syarah kitab Hadyatul Nasih. Wal jama'atu fil jum'ati fardu ainin alaihim. Adapun salat berjamaah dalam salat Jumat fardu ainin, hukumnya fardu ain alaihim, bagi semua laki-laki. Artinya berjamaah kalau di salat 5 waktu hukumnya sunnah. Tapi ketika fardu, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah kifayah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Akan tetapi berjamaah pada salat Jumat hukumnya fardu ain, wajib bagi setiap orang. Wajib bagi setiap orang. Artinya ketika ia mengikuti salat Jumat tapi tidak niat berjamaah, enggak sah. Dan itu wajib. Ada orang datang ke masjid salat Jumat tapi enggak niat menjadi makmum, enggak niat berjamaah, ya enggak sah Jumatnya, karena disyaratkan harus berjamaah. Wajib tersebut yang wajib bagi semua laki-laki. Kalau perempuan enggak wajib Jumat. Kalau perempuan enggak wajib Jumat. Tapi andai kata ada perempuan ikut salat Jumat, Jumatnya sah. Artinya bisa menggugurkan kewajiban salat zuhur. Ya, contoh ada seorang perempuan datang masjid untuk mengikuti salat Jumat, tetap sah. Tetap sah. Artinya seumpama di rumahnya enggak salat zuhur enggak apa-apa. Sebagai ganti dari zuhur sah. Tapi perempuan tidak bisa, tidak dibebani kewajiban untuk salat Jumat, dan juga tidak bisa menjadi hitungan dari 40 orang adalah qaul mu'tamad. Menurut qaul Syafi'i yang mu'tamad kan 40 orang. Kalau perempuan tidak boleh jadi hitungan. Tapi sah, seorang perempuan sah andai kata datang ke masjid melakukan salat Jumat. Tapi di sini kan enggak kaprah. Enggak ada. Terus juga yang laki-laki tersebut al-ahrari, juga harus orang-orang merdeka. Kalau di sini sekarang semua orang merdeka sudah, karena sudah tidak ada perbudakan, pastinya sudah merdeka. Al-muqimina ala sabilit tawattun, dan juga orang yang mukim di tempat tawattun. Tawattun itu tempat istiton. Istiton itu tempat kediaman. Artinya orang yang wajib itu ketika mukim, ya, mukim. Nanti soalnya dalam istilah Jumat itu ada istilah mukim, ada istilah mustautin. Kalau mukim itu orang yang berdiam dalam tempat sholat Jumat selama 4 hari lebih, 4 hari ke belakang lebih, itu namanya mukim. Tapi dia masih ada niat pulang untuk ke tempatnya sendiri. Contoh seperti orang kos, anak mondok, itu namanya mukim. Atau orang yang ngontrak, itu karena ada niatan untuk pindah dari situ ke tempat asalnya, itu namanya mukim. Kalau mustautin itu warga tetap, orang yang sudah punya KTP di situ, itu namanya mustautin. Artinya orang mukim itu hanya wajib melaksanakan sholat Jumat, tapi tidak bisa menjadi hitungan genap dari hitungan Jumat. Andai seumpama ada 30 orang yang mustautin di Masjid Kamal contohnya. Ada 30 orang yang mustautin, warga asli di sini. Kurang-kurang 10. Menjadi 40 orang kan kurang 10. Ditambah ada orang 40 yang kontrak. Nah itu al-qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Karena 40-nya digenapi orang yang mukim, bukan mustautin. Karena ada syarat wajib dalam Jumat itu, ada syarat wajib, ada syarat sah. Karena syarat wajibnya mukim sudah wajib. Contoh orang datang ke sini, ngekos di sini, kalau sudah 4 hari di kamar wajib Jumat. Wajib Jumat itu hanya wajib. Adapun syarat sahnya itu harus yang 40 itu harus mustautin atau warga asli, warga tetap.
Meski bukan asli, kalau sudah tetap di sini, orang pendatang dulunya pendatang tapi sudah menjadi warga asli di Kamal, itu bisa menjadi hitungan. Itu namanya mustautin. Itu kalau mustautin syarat sah, kalau mukimin syarat wajib berjumlah Jumat. Dan juga al-balighina, orang yang laki-laki yang berumur itu yang sama-sama baligh. Kalau 40 kurang terus digenapi hitungan dengan anak yang belum baligh, tetap tidak sah. Ada jemaah 38 semuanya baligh, kurang 2 itu 40. Lalu ada anak kecil yang menjadi penggenap dari 40 itu juga tidak sah menurut kaul utamatnya. Tapi ada di antara santri-santri Imam Syafi'i, meskipun kurang dari 40 ada yang mensahkan. Tapi kalau alal utamatnya tetap harus 40 orang. Fala jum'ata ala imra'atin ijma'an. Fala jum'ata, maka tidak wajib sholat Jumat ala imra'atin bagi seorang perempuan ijma'an secara kesepakatan ulama. Ulama sepakat bahwa seorang perempuan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Wala ala khunsa, dan juga sholat Jumat tidak wajib bagi orang waria, bentuk lagi, orang bentuk waria nikah tidak wajib melakukan sholat Jumat. Lihtimali urusatihi, kenapa orang yang waria tidak wajib Jumat? Lihtimali urusatihi, karena ada kemungkinan waria itu perempuan. Karena waria itu bisa perempuan, bisa laki-laki, makanya tidak wajib. Wala ala abdin, dan juga tidak wajib sholat Jumat bagi seorang hamba sahaya. Kalau sekarang tidak ada hamba sahaya, tidak ada, semua orang merdeka. Wa mudabbarin, dan juga tidak wajib sholat Jumat bagi hamba mudabbar atau kebulu mudabbar. Yang dinamakan hamba sahaya mudabbar itu seorang budak saya yang dijanjikan oleh majikannya, ketika saya nanti mati kamu merdeka. Itu namanya hamba mudabbar, abdul mudabbar namanya. Itu juga tidak wajib Jumat. Wa mukatabin, dan juga tidak wajib Jumat bagi hamba mukatab atau hamba sahaya yang statusnya mukatab. Apa yang dinamakan mukatab? Ada seorang hamba sahaya yang dijanjikan oleh majikannya, jika kamu bisa membayar sekian besarnya dalam jangka waktu yang ditentukan, kamu nanti bisa merdeka. Itu namanya mukatab. Kamu ketika bisa bayar ke saya 1 juta dalam 2 bulan, kamu merdeka. Nah, ada perjanjian seperti itu. Nah, itu namanya hamba sahaya mukatab. Wa mubaatin, dan juga tidak wajib Jumat bagi hamba sahaya mubaat. Ini istilah dalam perbudakan ini. Ada mudabbar, ada mukatab, ada mubaat. Istilah dalam perbudakan. Tapi sekarang enggak ada. Apa yang dinamakan hamba saya mubaat? Yang dinamakan mubaat itu ada seorang hamba saya yang dibeli dari 2 orang majikan urunan. Urunan 2 orang membeli 1 hamba saya. Terus oleh salah satu dari 2 majikannya itu dimerdekakan. Oleh satunya belum, berarti separuh, merdekanya separuh. Yang separuhnya belum merdeka. Itu namanya mubaat, hamba saya yang statusnya mubaat. Wala ala man lam yastautin bi mahalli Jum'atin, dan juga tidak wajib Jumat bagi orang yang tidak menetap di tempat Jumat. Wa huwa ma la tuqsaru sholatu qabla mujawazati. Yang dimaksud tempat pelaksanaan Jumat itu adalah tempat yang tidak boleh mengqasar sholat sebelum melewati batas tempat tersebut. Contoh, di Kamal ini ada pelaksanaan Jumat, di luar batas sana ada orang yang mukim di sana, di luar batas kampung baru ini, maka orang itu belum wajib Jumat. Kecuali di daerahnya sendiri ada pelaksanaan Jumat. Wala ana sabiyin, dan juga tidak wajib Jumat bagi anak kecil yang belum baligh, tidak wajib. Wala ala man lahu udhrun, dan juga tidak wajib Jumat bagi orang yang mempunyai udzur, tidak bisa hadir ke Jumat. Contohnya kamarotin, seperti orang yang sedang sakit.
itu tidak wajib Jumat. Wadzalika, dan hal itu artinya yang wajib Jumat itu idza kanu arba'inah, ketika semua laki-laki yang balik tadi atau yang merdeka, semua itu persyaratannya ketika semuanya sudah genap 40 orang. Artinya ketika dalam satu Korea, satu kampung tidak ada 40 orang, itu menurut kaul mu'tamad tidak wajib melaksanakan Jumat, wajib sholat duhur. Terus seumpama kejadian gini, di masjid ini kalau dalam keadaan tidak ada udzur biasanya kan banyak, lebih dari 40. Ternyata pada waktu berangkat sholat Jumat pas hujan gak bisa datang, yang ada hanya 30 orang yang datang. Kadang gitu kan di kampung. Persis ketika mau berangkat Jumat pas hujan, sehingga yang datang ke masjid sedikit, tidak sampai 40 orang. Gimana solusinya? Solusinya yang baik, paling baik itu sholat Jumat gak apa-apa, mengikuti kaul dari santri-santri Imam Syafi'i yang membolehkan sholat Jumat kurang dari 40. Setelah itu pas sholat duhur, nah itu aman. Setelah itu sholat duhur, mengikuti kan anggapan dari ulama, pendapat ulama yang menganggap ketika kurang dari 30-40 orang tidak sah Jumatnya. Maka yang lebih baiknya sholat Jumat dulu, setelah itu sholat duhur. Itu dua-duanya nggak salah. Untuk yang menganggap tetap wajib Jumat nggak salah karena melaksanakan Jumat. Untuk yang ulama berpendapat bahwa itu tidak sah Jumatnya wajib duhur, ya sudah sholat duhur, itu aman. Semua kejadian seperti itu. Ayu walau bil imam, yakni meskipun 40 itu hitungannya genap 40 dengan imamnya. Berarti persis 40 dengan imam, bukan 41 dengan imam. Berarti makmumnya 39, imamnya 1, itu 40 persis. Wala budda ayyakunu mukallafin, dan juga wajib orang yang 40 nanti adalah orang yang sama-sama baligh atau mukallaf. Fala Jumat ala majnunin, maka tidak wajib Jumat ala majnunin bagi orang yang gila. Wa muma alaih, dan juga orang yang sedang kena penyakit setip semaput. Li adam taklif, karena tidak adanya ketaklifan atau kemukallafan. Wa talzamu sakranu al-muta'addi bi sukrihi, dan sholat Jumat itu wajib bagi orang yang mabuk yang sengaja dengan mabuknya. Mabuknya disengaja. Soalnya ada orang mabuk nggak sengaja. Contoh mabuk nggak sengaja, makan sesuatu tidak tahu bahwa itu bisa menyebabkan mabuk. Nah, ternyata setelah makan masih mabuk, nah itu nggak wajib. Tapi ketika orang itu sengaja untuk mabuk, sudah tahu bahwa minuman itu memabukkan, tetap diminum. Berarti itu sengaja untuk mabuk, maka itu hukumnya tetap wajib Jumat, tetap wajib Jumat. Mungkin sampai sekian dulu ini, soalnya masih panjang pembahasannya. Sebelum ditutup, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan berjamaah atau sholat Jumat. Tutup sebentar lagi sudah Isya.